Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam senantiasa kita tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rekan-rekan yang saya hormati, semua untuk membicarakan sebuah topik yang sangat krusial, sebuah ancaman yang nyata yang tengah menggerogoti fondasi bangsa kita, yaitu bahaya narkoba. Permasalahan narkoba bukanlah isu sederhana yang bisa kita abaikan. Ini adalah ancaman serius yang dapat menghasilkan masa depan generasi muda dan kehancuran bangsa kita. Tahukah Anda bahwa setiap tahunnya ribuan nyawa sisa akibat penyalahgunaan narkoba? Data dari BNN menunjukkan bahwa prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus meningkat, dengan sasaran utamanya adalah generasi produktif yang berusia 15 sampai 35 tahun. Ini bukanlah statistik biasa, ini adalah alarm yang menegangkan telinga, memperingati kita akan bahaya yang mengancam masa depan bangsa. Hadirin yang saya muliakan, marilah secara mendalam tentang dampak mengerikan dari penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan fisik. Narkoba bukanlah hanya merusak organ-organ vital seperti otak, jantung, paru-paru, hati, tetapi juga merusak sistem kekebalan tubuh. Pengguna narkoba rentan terhadap berbagai penyakit, mulai dari hepatitis, HIV atau AIDS, hingga gangguan fungsi organ yang dapat berujung pada kematian. Dampak yang kedua adalah psikolog. Narkoba dapat mengacaukan sistem kinerja otak, menyebabkan gangguan mental seperti paranoia, depresi, dan kecemasan kronis. Penggunaan narkoba sering mengalami perubahan drastis dalam kepribadian mereka, dari orang yang ceria dan semangat menjadi orang yang mudah marah, tertutup, dan terlihat kehilangan kendali atas hidupnya. Dampak yang ketiga adalah dampak sosial. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya menghancurkan individu, tapi juga merusak tatanan sosial masyarakat. Keluarga menjadi berantakan, prestasi akademik menurun, produktivitas terganggu, dan yang lebih parahnya menimbulkan berbagai tindak kejahatan yang dipicu oleh kebutuhan untuk membeli narkoba. Dan dampak yang keempat adalah ekonomi. Biaya pengobatan dan rehabilitas pecandu narkoba sangatlah mahal. Belum lagi kerugian ekonomi akibat kehilangan produktivitas dan potensi sumber daya manusia. Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun malah dialokasikan untuk menanggulangi masalah narkoba. Hadirin yang berbahagia, lantas apa yang kita harus lakukan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba? Yang pertama, menguatkan institusi keluarga. Keluarga adalah benteng pertama dan utama mencegah penyalahgunaan narkoba. Orang tua harus membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka, memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup, serta menanamkan nilai-nilai agama dan moral yang kuat. Yang kedua, meningkatkan peran lembaga pendidikan seperti sekolah dan kampus harus aktifkan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya narkoba.
Program-program pencegahan harus dirancang secara menarik dan efektif, melibatkan partisipasi aktif para siswa dan para mahasiswa sekalian. Yang ketiga, memberdayakan masyarakat. Kita bisa hanya mengendalikan aparat penegak hukum. Masyarakat harus berperan aktif dan mengawasi lingkungan, melaporkan aktivitas mencurigakan dan mendukung program-program rehabilitas bagi para pecandu. Yang keempat, menguatkan sistem hukum dan penegakan aturan yang kuat. Hukum berat bagi pengedar narkoba harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Namun demikian, bagi para pecandu, pendekatan yang digunakan haruslah pendekatan kesehatan, rehabilitas, bukan semata-mata pendekatan hukum. Saudara-saudara yang saya hormati, bagi mereka yang mungkin saat ini sedang berjuang melawan kecanduan narkoba, ketahuilah bahwa mereka tidak sendiri. Ada banyak fasilitas rehabilitasi dan tenaga profesional yang siap membantu saudara-saudara untuk memulihkan kecanduan narkoba. Jangan pernah menyerah pada keadaan. Setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua. Marilah sejenak kita merenungkan berapa banyak potensi generasi muda yang telah terbuang sia-sia karena narkoba. Beberapa air mata orang tua yang telah hancur tumpah melihat anak-anaknya hancur karena barang haram ini. Berapa banyak lagi korban yang harus jatuh sebelum kita benar-benar sadar dan bertindak. Hadirin yang saya muliakan, sebagai penutup saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil sikap tegas terhadap narkoba. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan berkomitmen untuk tidak sekali-kali mencoba barang haram ini. Lalu mari kita sebarkan pemahaman ini kepada keluarga dan teman-teman serta lingkungan kita. Ingatlah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Setiap langkah yang kita ambil hari ini kecil pun akan menentukan masa depan generasi mendatang. Marilah bersama-sama kita wujudkan Indonesia bebas narkoba dan mewujudkan Indonesia emas 2045. Demikian pidato dari saya yang saya sampaikan. Saya Edi Fatundrogroho dari kelas B Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil. Semoga pidato yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.